itu saya akan membahas tentang soal cerita yang terkait dengan persamaan linear. Ada dua persamaan linear, yaitu adalah SPLDV, ini singkatan, sistem persamaan linear dua variabel. Jadi variabelnya ada dua, contohnya kira-kira seperti ini. Kita punya 2x ditambah sama y sama dengan 3, x minus y sama dengan minus 1. Nah, kita mau nyari tahu x-nya berapa, y-nya berapa. SPLTV itu adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi variabelnya ada 3. Jadi ada 3 hal yang kita nggak tahu nilainya berapa. Dan ini adalah merupakan soal aplikasi daripada sistem persamaan linear 2 variabel maupun 3 variabel itu sendiri. Sekarang kita coba lihat contohnya. Dua buah bilangan berselisih 14. Berarti dalam hal ini variabelnya ada 2. Karena bilangannya cuma ada 2. Tujuannya mau nyari tahu tentukan bilangan-bilangan itu. Jadi kita bisa tulis. Kita tulis permisalan yaitu adalah bilangan pertama. Bilangan pertama nilainya adalah x. Bilangan kedua nilainya adalah y. Kedua bilangan berselisih 14. Berarti kita bisa tulisin persamaannya. X minus y sama dengan 14. Kita mau tulisin y kurangi x juga nggak masalah. Berarti dalam hal ini kita tahu bahwa bilangan x itu adalah bilangan yang besar, yang angkanya lebih gede. Yang y itu bilangan yang lebih kecil. Nah, sekarang baru nyambung untuk kalimat yang berikutnya. 3 kali bilangan yang kecil, berarti maksudnya 3 kali y, karena y adalah bilangan yang kecil, adalah 15 kurangnya. Berarti 15-nya di sini, 15 kurangnya. Nulisnya kayak gitu. Dari 2 kali bilangan yang besar. Nah, itu nulisnya seperti itu. Nah, sekarang kita tulis agar supaya x sama y-nya ngumpul di satu sisi. Misalnya, x-nya saya taruh di sebelah kanan, demikian juga dengan y-nya, terus kemudian angkanya saya pindah ke sebelah kiri. Berarti kita punya persamaan yang kedua, ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Kemudian kita selesaiin. Cara penyelesaiannya lihat di video sebelumnya ya. Saya ada pecah atas video sistem persamaan linear 2 variabel. Cara penyelesaiannya ada beberapa metode kan. Metode eliminasi, metode grafik, metode substitusi, metode gabungan eliminasi dan substitusi, atau metode Cramer. Dalam hal ini saya akan menggunakan metode gabungan karena itu caranya lebih gampang. Atau mungkin lebih cepat. Terserah sih. Kita bisa menggunakan dengan metode substitusi juga boleh. Ini juga substitusi nggak terlalu susah. X dikurangi Y sama dengan 14, terus kemudian di sini ada 2X dikurangi sama 3Y sama dengan 15. Kalau saya mau menggunakan metode eliminasi, berarti kita harus bikin agar supaya koefisien salah satunya sama. Dalam hal ini saya mau mengeliminasi X. Eliminasi X-nya. Berarti X-nya kita harus bikin jadi sama. Saya kali 2 yang atas. Berarti hasilnya adalah 2x minus 2y sama dengan 28, yang bawah adalah 2x minus 3y sama dengan 15. Jadi kalau misalkan kita kurangi, maka x-nya ini bisa dicoret. Ini hasilnya y aja. 28 dikurangi sama 15, berarti hasilnya adalah 13. Sehingga kita bisa mencari x-nya itu nilainya berapa. X minus 13 sama dengan 14, jadi nilai x-nya itu adalah 27. Karena soalnya itu adalah dalam bentuk kalimat, berarti kita harus jawab dalam bentuk kalimat juga. Jadi bilangan yang besar dalam hal ini adalah X, nilainya adalah 27. Dan bilangan yang kecil itu adalah 13. Bilangan yang kecil nilainya sama dengan 13. Oke, ke contoh 2. Pembilang daripada sebuah pecahan. Jadi kalau misalkan kita punya pecahan itu ada 2 kan. Bagian yang atas namanya itu adalah pembilang. Bagian yang bawah itu namanya adalah penyebut. Dia mintanya apa? Jika pembilangnya dikurangi 7 dan penyebutnya ditambah 1. Jadi saya bikin permisalan dulu ya. Misalnya pembilangnya itu adalah X, penyebutnya itu adalah Y. Baru kita kerjain. Jika pembilang sebuah pecahan dikurangi 7, berarti kita bisa tulis X dikurangi 7, penyebutnya ditambah 1, berarti Y tambah 1, nilainya adalah 2/7. Kita kali silang dulu. 7-nya kita kali ke kiri atas, Y plus 1-nya kita kali ke kanan atas. Jadi kita bisa tulis gini. X dikurangi 7 sama dengan 2, Y ditambah sama 1, dibuka kurung, terus kemudian dikumpulin jadi 1. 7x minus 2y
Berarti 49 tambah 2, 7x dikurangi 2y sama dengan 51. Ini persamaan 1. Kemudian kalimat kedua. Jika pembilang ditambah 9, berarti kita bisa tulis x tambah 9, penyebutnya dikurangi 5, berarti y kurangi 5, hasilnya sama dengan 2,5. Kita ubah jadi pecahan biasa. Kemudian kita kali silang lagi, disederhanain x tambah 9, 5, y dikurangi 5, pakai kurungnya. 2x ditambah sama 18, 5y dikurangi 25, kumpulin jadi 1. 2x dikurangi 5y sama dengan minus 25 minus 18. Berapa ya hasilnya ya? Minus 43. 2x min 5y. Saya mau eliminasi lagi ya. Eliminasi berarti ini persamaan yang kedua. 25, berarti saya mau eliminasi yang y aja. Eliminasi y dengan cara persamaan yang pertama itu dikali sama 5, persamaan yang kedua itu dikali sama 2. Jadi hasilnya yang pertama kali 5, 35x dikurangi 10y sama dengan, ini dikali 5 berarti 255. Terus kemudian yang berikutnya dikali 2, 4x dikurangi sama 10y sama dengan minus 86. Dikurang, karena dengan demikian ini kan bisa dicoret. 35 dikurangi 4, 31, terus kemudian 255 ditambah dengan 86. 255 tambah 86 hasilnya adalah 341. 341 kemudian dibagi sama 31. Berarti hasilnya adalah 11. Nah setelah itu kita bisa mencari y-nya. 2x dikurangi 5y sama dengan minus 43. X-nya kita tahu, berarti ini 22. 43-nya dipindah ke sebelah kiri sama dengan 5y. 5y kita bisa dapat berapa nih? 65, berarti y-nya ketemu 13. Tujuan soal mau nyari tahu pecahannya itu. Jadi pecahan itu adalah x per y, karena kan kita dimintanya kan mencari x dan y. X-nya 11, y-nya 13. Itu jawabannya. Kemudian tentang umur. 8 tahun yang lalu umur Yanto dan Adi berbanding 8:5. Berarti kita bikin permisalan. Umur pada saat sekarang, saya bikin permisalan umurnya si Yanto pakai huruf Y karena gampang. Umurnya si Adi A. 8 tahun yang lalu berarti dari sini mundur 8 tahun. 8 tahun yang lalu berarti umurnya Yanto lebih muda dong. Berarti umurnya Yanto berkurang 8, Y dikurangi 8. Umurnya si Adi juga dong, karena kan nggak mungkin Yanto dong yang berkurang. Berbanding 8:5, berarti kita bisa tulis Yanto Adi 8:5, berarti Yantonya lebih tua dong. Berarti Y dikurangi 8 sama ini A dikurangi 8 sama dengan 8:5. Terus kemudian kita kali silang. Y dikurangi 8 sama dengan 8, A dikurangi 8 dikali masuk sama dengan 8A dikurangi 64. Berarti kita bisa tulis 5Y dikurangi 8A sama dengan minus 24. Ini persamaan 1. Kemudian dia bicara apa? 6 tahun kemudian, berarti dari sini ke sini 6 tahun. 6 tahun lagi. 6 tahun 8 tahun yang lalu umur si Yanto dan Adi. 6 tahun kemudian. 6 tahun kemudiannya ini agak menjebak loh ya, hati-hati ya. Kalau dia bilang 6 tahun lagi, ini lagi gitu, berarti benar saya ngomong 6 tahun lagi itu dari posisi sekarang. Tapi dia bicara 6 tahun kemudian itu dari posisi 8 tahun yang lalu. Ya kan? Berarti 6 tahun kemudiannya itu artinya itu adalah yang di sini. Posisi sini. 6 tahun kemudian itu 6 tahun kemudian dari 8 tahun yang lalu. Berarti 6 tahun kemudiannya adalah 2 tahun yang lalu. Ya bukan? Karena dia pakai kata-kata kemudian.
Kalau dia 2 tahun yang lalu umurnya Yanto berarti dikurangi 2 dong. Umurnya Adi berarti juga dikurangi 2 dong. Adi dikurangi 2. Nah sekarang hati-hatinya di sini. 8 tahun yang lalu kan umurnya Yanto lebih tua kan. Karena ini kan perbandingannya 8/5. Berarti 2 tahun yang lalu umurnya Yanto juga harus lebih tua dong. Karena di sini kan ini 4/5. Jadi ada jebakannya. Ini dibalik loh. Ini Adi banding Yanto loh. Bukan Yanto banding Adi loh. Jadi hati-hati. Kita bisa tulis Adi, A dikurangi 2, Yanto, Y kurangi 2, itu nilainya 4/5. Nah, yang si Adi kan lebih mudah kan? Ya berarti masuk akal perbandingannya kayak gitu. Kali silang saya tulis di mana ya? Sini aja. Kali silang, berarti 5 buka kurung A dikurangi 2 sama dengan 4 buka kurung Y kurangi 2. Disederhanain dengan cara dikumpulin ke satu sisi. 5, dia mau apa nih? Berarti saya tarik ke sebelah kanan, 4Y dikurangi 5A, ini dipindah berarti minus 2. Ini persamaan kedua. Apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa melakukan eliminasi aja lah. Eliminasi karena angkanya itu kan ada angkanya semua. Saya mau mengeliminasi Y, berarti persamaan 1 dikali berapa? Persamaan satunya dikali 4, berarti persamaan 2-nya dikali 5. Berapa hasilnya? Persamaan 1 kali 4, berarti 20Y. Dikali 4, 32A. Sama dengan dikali 4, 80, 16. Minus 96 dikali 5. 20Y dikali 5, 25A. Min 10. Ya apa nih? Dikurangi. Nah sekarang kalau kita kurangi berarti minus 32 ditambah sama 25. Berarti minus 7A. Yang sebelah kanan minus 96 tambah 10. Minus 86. 86 dibagi 7 tahun. Itu umurnya si Adi sekarang. Kalau kita mau nyari tahu umurnya si Yanto, saya mau pakai persamaan ini. 4Y dikurangi 5A sama dengan minus 2. 4Y sama dengan minus 2 ditambah sama 5 kali A. A-nya saya ganti 86/7. Udah tinggal dihitung. 5 dikali 86 dibagi 7. Terus kemudian dikurangi 2. Hasilnya berapa? Tinggal dibagi sama 4. Yaitu adalah 104/7. Y-nya sama dengan 104/7 tahun. Tujuannya tentukan umur mereka 2 tahun lagi. 2 tahun lagi berarti 2 tahun dari sekarang dong. Berarti umurnya, ini saya tulis ya, 2 tahun lagi. Berarti umurnya si Yanto itu adalah Y ditambah sama 2. Berarti 104/7 ditambah sama 2. Berarti berapa nih? 104/7 tambah 2. Hasilnya adalah 16 tahun lebih. 118/7. Mau pecahan ya sebaiknya dibikin dalam bentuk pecahan campuran aja. 16 tahun berarti 16/6/7 tahun. Berarti umurnya hampir sweet 17 ya. Si Adi umurnya adalah A ditambah sama 2. Adinya itu 86/7 ditambah sama 2, berarti hasilnya adalah 14 tahun lebih. 14 tahun 2/7. Itu adalah umur mereka 2 tahun lagi. Kita ke contoh berikutnya. Di sini ada 17 lembar uang ribuan. Uang 5 ribuan sama uang 20 ribuan. Karena dia ada 3, tujuannya mau nyari tahu banyaknya lembaran. Jadi kita misalin X itu adalah jumlah lembar. Ini paling seneng nih kalau contohnya tentang duit nih. Jumlah lembar uang ribuan. 1000-an berarti maksudnya. Y-nya itu adalah jumlah uang untuk 5 ribuan. 5 ribuan. Yang Z-nya itu adalah untuk uang 20 ribuan. 20 ribuan. Nah, karena dia ngomong jumlahnya itu adalah 17 lembar, berarti kita bisa tulis persamaannya. X ditambah sama Y ditambah sama Z sama dengan 17. Ini persamaan pertama.
Kemudian persamaan kedua itu dari sisi nilai. Nilai duitnya itu adalah 125.000. Jadi kita bisa tulis ini 1000x karena dia itu kan ada sebanyak x lembar. Maksudnya kalau misalkan x-nya itu 5 lembar berarti 5 kali 1000 dong, berarti 5.000. Itu nilai uangnya. Terus kemudian y-nya itu nilainya itu setiap lembarnya itu 5.000. Z-nya itu setiap lembarnya nilainya 20.000. 20.000 dikali sama Z, nilainya adalah 125.000. Jadi kita bisa kecilin kan, dibagi 1000. Bagi 1000, bagi 1000, bagi 1000. Kita bisa mendapatkan angka 125. Ini persamaan kedua. Kemudian dia ngomong, banyaknya uang 5.000-an, dalam hal ini adalah Y, adalah 1 lembar kurangnya dari jumlah lembaran ribuan sama 20.000-an. Ribuan itu adalah X, 20.000-an itu adalah Z. Ya udah, muncul persamaan ini. Kita tinggal balik aja, X satunya saya pindah ke sono, X sama Z-nya itu dikumpulin jadi 1, Y-nya itu di sebelah sini, ini persamaan 3. Ya kita ngelihat apa yang paling gampang untuk diselesain. Kalau kita ngelihat persamaannya itu, yang paling gampang itu sebenarnya persamaan 1 dan 3. Karena persamaan 1 dan 3, itu kita kalau misalkan eliminasi, kita langsung bisa ngilangin X sama Z-nya. Sekarang saya tulis ya. X tambah Y tambah Z yang sama dengan 17. Yang persamaan 3 saya melakukan pengaturan tertentu. Y-nya saya taruh di tengah, Z-nya saya taruh di belakang agar supaya posisinya rata kan, posisinya benar, X sama X, Y sama Y, Z sama Z. Nah kemudian dikurang, karena dengan demikian Z-nya bisa hilang. Ini dikurangi berarti 2Y, 17 kurangi 1, Y-nya ketemu 8. Nah kemudian kita substitusi ke persamaan yang ada. Saya mau substitusi ke persamaan 1 deh. Persamaan 1 ada apa? X ditambah sama Y ditambah sama Z, hasilnya adalah 17. Y-nya saya ganti. Berarti X tambah Z-nya sama dengan 9 ya. Katakanlah ini persamaan keempat. Nah kemudian kita punya persamaan kedua, yaitu adalah X ditambah sama 5Y ditambah sama 20Z, nilainya adalah 125, Y-nya kita ganti. X ditambah sama 40 ditambah sama 20Z sama dengan 125, diganti dikit. X ditambah sama 20Z sama dengan 125 dikurangi 40, berarti 85. Ini persamaan kelima. Ada yang sama kan? Ya pakai substitusi juga boleh. Ini saya bikin X sama dengan ya 9 kurangi Z. Nah ini tinggal disubstitusi ke sini. Substitusi X sama dengan 9 dikurangi Z. Kita substitusi ke persamaan sini. 9 dikurangi Z ditambah sama 20Z sama dengan 85. Hitung. Ini berarti 19Z. 85 dikurangi 9 berarti 76. Z-nya ketemu. 76 dibagi 19. Hasilnya adalah 4. Nah, kalau Z-nya ketemu, berarti X-nya ketemu. Tinggal dimasukin ke sini kan. 9 kurangi Z. 9 kurangi 4, berarti hasilnya 5. Tujuan soal mau nyari banyaknya jumlah lembar. Jadi kita bisa tulis jumlah lembaran daripada uang tulis ribuan. Ribuannya berarti berapa lembar? Ribuannya itu yang X. X-nya tadi dapatnya 5, berarti 5 lembar. Terus kemudian yang 5 ribuan. 5 ribuan. Berapa ya? 5 ribuan itu Y, berarti 8 lembar. Terus kemudian 20 ribuan kita tulis. 20 ribuan berapa? 4 lembar. Nah, itu sudah menjawab pertanyaannya. Oke? Ini contoh berikutnya. Contoh kelima. Sebuah bilangan terdiri dari 3 angka. Berarti dari sini kita tahu dia ada variabelnya 3. X, Y, sama Z. X, Y, sama Z. X-nya dalam hal ini sebagai ratusan. Y-nya berarti sebagai puluhan. Z-nya berarti sebagai satuan. Ini satuan. Terus kemudian kita kerjain apa yang dia mau. Jika bilangan itu dibagi dengan bilangan yang dibentuk oleh angka-angka itu juga secara terbalik urutannya, hasilnya adalah sekian, sisanya 25. Nah, sekarang kalau misalkan kita tulis, cara nulisnya gini. Misalnya saya ngambil contoh 20 berapa ya? 25. Kita bagi sama 4. Berarti kan paling dekat kan 6 kan?
Nah, ini 24 berarti sisanya 1. Nah, kita bisa tulis gini, berarti sebenarnya ini kan namanya kan hasil bagi. Hasil bagi ini namanya adalah pembagi. Yang ini itu adalah yang dibagi. 1 itu adalah sisa. Kalau kita mau tulisin dalam bentuk simbol bisa. Misalnya yang dibagi itu saya kasih simbol F, terus kemudian hasil bagi itu supaya sama pakai tulisan H. H itu kan hasil. Pembagi itu saya kasih tulisan pembagi, ini tuh sisa, saya tulisin pakai S. Maka kita bisa tulisin angka 25 seperti ini loh. 25 itu sama dengan 4 dikali 6 ditambah sama 1. Iya bukan? 4 kali 6 kan 24, tambah 1 kan 25. Berarti 25 itu kita bisa tulis ini. Ini Fx itu yang dibagi, 4 itu pembagi, 6 itu adalah hasil bagi ditambah sama sisa. Nah, ini kita bisa tulisin bentuknya. Nah, kemudian kita terapin dari kalimat itu. Yang pertama, jika bilangan itu dibagi oleh bilangan yang dibentuk dari angka-angka itu juga. Jadi maksudnya yang pertama kan 3 angka. 3 angka kan X, Y, Z. X-nya sebagai ratusan, tulis dong. X-nya 100X ditambah sama 10Y ditambah sama Z. Itu kan yang dibagi. Dibagi dengan angka-angka itu juga. Berarti pembagi. Pembaginya itu sekarang pembaginya bentuknya X-nya di belakang, Y-nya tetap di tengah, Z-nya berarti di depan. Tapi kita nggak boleh tulis kayak seperti ini. Nggak boleh. Jadi kita tulis 100 Z ditambah sama 10Y ditambah sama X. Karena Z-nya sekarang kan sebagai ratusan, Y-nya sebagai puluhan, Z-nya, X-nya sebagai satuan. Dikali sama hasil bagi ditambah sama sisa, 25. Ini persamaan pertama. Atau kalau enggak ya disederhanain sekalian. Berapa ya? Kaliin 2, 200Z. 20Y ditambah sama 2X ditambah sama 25. Kumpulin jadi 1 ke sebelah kiri ya. 98X minus 10Y minus 199Z sama dengan 25. Ini persamaan pertama, nggak jadi yang ini ya. Terus kemudian persamaan kedua, saya tulis pakai simbol yang lain, pakai warna yang lain. Angka puluhan berarti Y adalah satu kurangnya berarti kayak gini, dari 2 kali jumlah angka ratusan dan satuan. Dah, nah kumpulin jadi 1 lagi, satunya dipindah ke sebelah kiri, kita punya 2X, 2Z-nya dipindah belakang aja, Y-nya ditaruh di tengah. Ini persamaan kedua. Kemudian yang persamaan berikutnya, karena kalau kita punya variabelnya 3, berarti harusnya persamaannya ada 3 juga. Jadi gimana nih? Jika angka puluhan itu berarti Y, kita lagi bicara ini ya, angka puluhan dikurangi dengan angka satuan, maka hasilnya adalah 2 kali angka ratusan. Angka ratusannya X. Kumpulin jadi 1 lagi. Jadi gimana? 0 sama dengan 2X minus Y tambah Z. Ini persamaan ketiga. Nah, baru urusan ngitungnya, eliminasi substitusinya. Terserah mau pakai apa, mau pakai eliminasi boleh, mau pakai substitusi boleh. Nah, nanti di sini akan dapat X sama Y sama Z-nya. Cocokin jawabannya ya. Nanti kalau misalkan nyoba, X-nya nanti akan ketemu nilainya 3. Bilangan puluhannya ketemu 7. Terus kemudian nanti ketemu Z-nya nilainya adalah 1. Kalau tujuannya mau nyari tahu bilangan mula-mula, tinggal tulis bilangan mula-mula, yaitu adalah 371. Sekarang contoh yang oh ini sama ya? Ya kan? Sama kan? Oh, saya berarti sisa taruh tempat yang saya pikir nggak cukup tempatnya. Ya memang seharusnya nggak cukup karena saya kan belum eliminasi atau substitusi atau belum menyelesaikan itu, tapi langsung jawaban. Berarti udah selesai ya. Itu adalah penjelasan untuk soal cerita sistem persamaan linear 2 variabel dan sistem persamaan linear 3 variabel. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.